Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada praktikum kali ini kita akan memahami mengenai spektroskopi sinar tampak ultraviolet dalam analisis biokimia. Spektroskopi UV phase merupakan pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Spektroskopi UV phase biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks di dalam suatu larutan. Berikut adalah contoh dari beberapa instrumen spektroskopi UV phase, mulai dari yang konvensional dengan satu ruang sampel, dengan beberapa ruang sampel, dan yang telah terhubung dengan komputer untuk analisis secara langsung dari hasil spektroskopi tersebut. Spektroskopi UV phase mampu menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur jumlah absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer tersebut. Penerapan spektroskopi UV phase ini dapat mencakup berbagai bidang, diantaranya adalah fisika, ilmu material, kimia, biokimia, dan biologi molekuler. Adapun alat atau instrumen yang digunakan dalam analisis berdasarkan spektroskopi UV phase tersebut dikenal dengan spektrofotometer, yaitu alat untuk mempelajari interaksi sinar elektromagnetik dengan materi yang dianalisis. Berikut adalah gambaran instrumen spektroskopi, antaranya ada sumber radiasi, wadah sampel, monokromator, detektor, dan recorder. Berikut adalah gambaran dari sistem radiasi yang dipancarkan oleh spektroskopi. Terdapat beberapa jenis panjang gelombang atau radiasi yang dapat digunakan dalam analisis spektroskopi. Pada spektroskopi UV phase kita menggunakan sinar radiasi elektromagnetik yang berasal dari sinar UV pada panjang gelombang kurang dari 400 dan sinar tampak yang memiliki panjang gelombang 400 nanometer hingga 700 nanometer lebih, atau 800 nanometer. Sinar UV dan sinar tampak ini akan dipancarkan oleh spektrofotometer UV phase dan akan mengenai materi sesuai dengan sifat dari materi tersebut. Semakin pendek panjang gelombang dari sinar radiasi elektromagnetik, maka energi dari radiasi tersebut semakin bertambah. Sedangkan semakin panjang gelombang dari sinar radiasi elektromagnetik ini akan memiliki energi yang semakin kecil. Berikut adalah definisi dari gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang memancar tanpa media rambat, membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Adapun radiasi elektromagnetik merupakan energi yang digunakan untuk penyerapan dan emisi radiasi magnetik yang diteruskan melalui ruang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Nah, adapun sifat dari pancaran radiasi elektromagnetik ini dikenal dengan spektrum kontinu. Contohnya pada sinar tampak, di mana radiasi elektromagnetik yang dipancarkan bersifat kontinu tanpa terputus. Ada juga yang diskontinu, contohnya pada spektrum emisi dan spektrum absorpsi. Adapun interaksi sinar dengan partikel diantaranya ada refleksi, transmisi,
absorpsi, dan scattering. Nah, interaksi ini dapat terjadi pada analisis spektroskopi, di mana konsentrasi dari materi yang dianalisis akan dihitung berdasarkan radiasi yang diabsorpsi oleh materi atau sampel tersebut. Prinsip dasar penyerapan radiasi diantaranya adalah berdasarkan hukum Lambert-Beer. Analisis kuantitatif pada spektrofotometer dengan mengukur jumlah sinar yang diserap oleh partikel di dalam larutan. Prinsip analisis kuantitatif ini pada spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert-Beer. Apa itu hukum Lambert-Beer? Hukum Lambert-Beer adalah setiap lapisan dengan ketebalan yang sama dari sebuah medium penyerap atau larutan uji akan menyerap sejumlah fraksi yang sama dari energi radiasi yang melewatinya. Sehingga kita dapat memiliki atau mengetahui hubungan linearitas antara absorban dengan konsentrasi larutan analit yang dapat kita peroleh dari rumus sebagai berikut, yaitu A sama dengan EBC. A adalah absorban atau serapan, E adalah koefisien ekstinsi molar, B adalah tebat dalam bentuk sentimeter, C adalah konsentrasi dalam bentuk molar atau gram per 100 mili. Hubungan dari rumus ini, maka kita dapat mengetahui bahwa absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu sampel atau suatu zat yang di dalam larutan uji, maka akan menghasilkan absorbansi yang semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Adapun hubungan intensitas radiasi dengan transmitan adalah sebagai berikut. Kita ketahui transmitan adalah radiasi yang diteruskan, yang tidak mengenai materi atau analit. Sehingga kita dapat mengetahui atau memperoleh nilai transmitan dari intensitas yang dipancarkan per intensitas radiasi yang datang. Berikut adalah absorpsi gambaran dari intensitas awal atau radiasi yang dipancarkan dengan intensitas yang diteruskan. Sehingga kita dapat memperoleh nilai absorpsi dari nilai transmitan tersebut dengan rumus A sama dengan min log transmitan. Berikut adalah jenis spektroskopi UV vis berdasarkan distribusi sinar monokromatornya. Kita mengenal jenis single beam, yaitu terdapat sinar sumber cahaya akan dilewatkan melalui monokromator dan menghasilkan satu berkas sinar radiasi, di mana berkas radiasi ini akan langsung diteruskan mengenai sampel. Sedangkan untuk double beam, yaitu sinar radiasi yang dihasilkan oleh monokromator akan didistribusikan ke dalam dua jalur yang berbeda, yaitu pada jalur pelarut atau referensi yang dikenal dengan sebagai belangko, dan disebutkan ke dalam jalur yang berisi sampel, sehingga akan diperoleh dua data, yaitu absorbansi dari pelarut atau belangko dan absorbansi dari sampel. Maka recorder akan memproses absorbansi tersebut hingga diperoleh rasio dari sampel terhadap pelarut atau belangko. Sehingga untuk double beam ini akan memberikan efisiensi dalam perhitungan absorbansi sampel. Hal ini dikarenakan absorbansi pelarut atau belangko telah dihitung secara bersamaan dengan sampel dalam suatu sistem double beam. Berbeda dengan single beam, di mana sampel dan belangko diukur secara terpisah.
Berikut adalah skema analisis dengan spektrofotometer, yaitu sumber cahaya dipancarkan menuju monokromator. Monokromator akan mengeluarkan sinar radiasi sesuai dengan panjang gelombang yang diatur. Panjang gelombang tersebut, sinar radiasi tersebut akan mengenai sampel dan akan menghasilkan suatu interaksi baik absorpsi maupun transmisi, dan akan terhitung atau terdeteksi oleh detektor jumlah sinar radiasi yang diserap atau diabsorpsi dan jumlah sinar radiasi ditransmisi. Jika pengaturan yang kita lakukan itu adalah absorpsi, maka detektor akan menampilkan jumlah sinar radiasi yang diabsorpsi oleh sampel. Namun, kita juga dapat mengatur nilai parameter yang ditampilkan, yaitu berupa nilai transmisi atau transmitan. Adapun alur dari penelitian dengan spektrofotometri diantaranya adalah penentuan panjang gelombang maksimum dalam suatu analisis biomolekul ataupun senyawa molekuler. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita awali dengan penentuan panjang gelombang maksimum, karena metode yang berbeda akan menghasilkan akan memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda dalam pengukuran spektrofotometri. Sehingga kita perlu menentukan panjang gelombang maksimum terlebih dahulu dalam analisis biokimia. Selanjutnya, setelah diperoleh panjang gelombang maksimum, maka selanjutnya adalah dilakukan analisis untuk pembuatan kurva standar atau kurva kalibrasi. Apa tujuan dari pembuatan kurva standar ini? Tujuannya adalah untuk proses untuk menentukan konsentrasi suatu sampel yang belum diketahui konsentrasinya, dengan menggunakan persamaan yang diperoleh dari kurva standar yang telah diketahui konsentrasinya pada range tertentu. Selanjutnya, dapat ditentukan parameter lain untuk menentukan validasi dari metode yang kita gunakan. Di antaranya adalah presisi, LOD atau limit of detection, dan limit of quantity. Selanjutnya, setelah proses tersebut dapat dilanjutkan dengan analisis sampel menggunakan panjang gelombang maksimum tersebut. Dan di akhir dapat dilakukan analisis hasil. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan menggunakan konsentrasi standar, yaitu pada konsentrasi yang sama, namun diukur pada panjang gelombang yang berbeda-beda, yaitu pada range tertentu. Jika menggunakan panjang gelombang UV, maka diukur absorbansinya pada range panjang gelombang UV, 200 hingga 400 nanometer. Jika sampel diketahui menyerap pada panjang gelombang sinar tampak, maka penentuan panjang gelombang maksimum ditentukan dengan mengukur konsentrasi standar yang sama pada panjang gelombang sinar tampak, yaitu 400 hingga 800 nanometer. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dibuat plot grafik yang menghubungkan antara panjang gelombang dengan absorbansi. Nah, maka diperoleh absorbansi maksimum pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang inilah yang merupakan panjang gelombang maksimum untuk sampel tersebut. Berikut adalah gambaran dari panjang gelombang maksimum yang dianalisis pada beragam konsentrasi standar, menghasilkan hasil yang linier, di mana semakin tinggi konsentrasi sampel atau standar akan menghasilkan absorbansi yang semakin besar pada panjang gelombang maksimum tersebut. Adapun kurva standar atau kurva kalibrasi merupakan grafik absorbansi cahaya versus konsentrasi larutan yang dapat digunakan untuk mengetahui konsentrasi zat terlarut dalam sampel yang tidak diketahui konsentrasinya.
Pembuatannya adalah dengan membuat range konsentrasi standar pada range konsentrasi tertentu yang kemudian diukur pada panjang gelombang maksimum. Informasi yang diperoleh kemudian diplot menjadi kurva standar. Dari kurva ini akan diperoleh persamaan garis, yaitu Y sama dengan BX plus A. Y merupakan absorbansi, B adalah slope atau kemiringan, X adalah konsentrasi analit, A adalah intercept. Contohnya di sini adalah kurva standar untuk asam askorbat yang memiliki panjang yang diukur pada panjang gelombang maksimum 258 nanometer. Dari kurva ini menunjukkan linearitas. Semakin tinggi konsentrasi asam askorbat akan menghasilkan nilai absorbansi yang semakin tinggi dengan persamaan garis yang memiliki regresi linear sebesar 0,9979. Kurva standar ini dapat digunakan untuk penentuan konsentrasi asam askorbat dalam suatu sampel, seperti buah ataupun vitamin. Parameter lainnya yaitu limit of detection atau LOD dan limit of quantification atau LOQ. Dilakukan dengan menggunakan standar deviasi dari data absorbansi yang diperoleh dari sampel. Di mana untuk LOD adalah rata-rata absorbansi sampel ditambah dengan 3 dikali standar deviasi dari absorbansi sampel tersebut. LOQ adalah rata-rata dari absorbansi sampel ditambah 10 dikali standar deviasi dari data absorbansi sampel tersebut. Contohnya adalah nilai LOD dan LOQ dari asam askorbat, di mana diperoleh limit of detection dari asam askorbat tersebut adalah sebesar 0,96 mikrogram per mili. Sedangkan limit of quantification adalah dari asam askorbat diperoleh sebesar 2,91 mikrogram per mili. Kita akan memasuki gambaran metode atau prosedur dalam penentuan kadar protein berdasarkan modul praktikum. Berikut adalah penentuan kadar protein kedelai dengan metode Bradford. Tahap pertama adalah pembuatan kurva standar menggunakan BSA pada konsentrasi tertentu berdasarkan perbandingan volume dan per volume. Yaitu BSA pada tabung 1 yaitu 0 dengan penambahan NaCl 100 mikroliter sebagai belangko, lalu dilanjutkan dengan penambahan BSA sebesar 10 hingga 100 mikroliter dan penambahan NaCl sebesar berikut sebagai standar. Pada masing-masing tabung BSA tersebut dan belangko ditambahkan reagen Bradford masing-masing sebanyak 5 mili. Dikocok sehingga homogen lalu diinkubasi selama 30 menit agar reaksinya berlangsung maksimum. Selanjutnya, diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum berdasarkan literatur untuk pengujian protein dengan reagen Bradford, yaitu 595 nanometer. Ukur belangko terlebih dahulu pada tabung 1, kemudian dicatat dan dilanjutkan dengan pengukuran sampel mulai dari konsentrasi terendah. Berikut adalah contoh dari kurva standar BSA yang diperoleh menggunakan metode Bradford, di mana terlihat linearitas antara konsentrasi BSA dengan absorbansi pada panjang gelombang 595 nanometer. Semakin tinggi konsentrasi, absorbansinya semakin besar, dan diperoleh pada persamaan garis sebagai berikut. Dilanjutkan dengan penentuan kadar protein, yaitu ekstrak sampel protein kedelai dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan konsentrasi sampel volume sebesar dengan volume 100 mikroliter. Sampel tersebut kemudian ditambahkan reagen Bradford masing-masing 5 mili, dikocok dan inkubasi pada waktu yang sama.
Diukur absorbensinya pada panjang gelombang 595 nanometer. Berikut adalah gambaran dari warna yang terbentuk pada sampel maupun belangko pada metode Bradford, di mana sampel B merupakan di mana di sini merupakan konsentrasi standar dan BSA dan sampel yang dilarutkan. Lihat gradasi atau intensitas warna yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi sampel protein. Berikut adalah contoh perhitungan absorbansi terkoreksi dari sampel. Pada metode Bradford, kita akan memperoleh absorbansi terbaca dari belangko dan sampel dalam 3 ulangan tersebut. Contoh, absorbansi belangko yang diperoleh adalah 0,2, dengan absorbansi sampel pada ulangan 1, 2, 3 adalah sebagai berikut. Dari absorbansi terbaca ini, kita perlu menghitung absorbansi terkoreksi, yaitu absorbansi sampel yang telah dikurangi dengan absorbansi belangko atau absorbansi dari pelarut NaCl yang digunakan dengan absorbansi reaksi Bradford. Sehingga diperoleh absorbansi terkoreksi sebagai berikut. Dari absorbansi terkoreksi ini, kemudian ditentukan absorbansi terkoreksi rata-rata. Hingga selanjutnya kita akan menentukan konsentrasi dari protein kedelai tersebut menggunakan absorbansi terkoreksi rata-rata tersebut, yaitu yang diperoleh sebesar 0,803. Penentuan kadar protein kedelai dilakukan dengan menggunakan persamaan garis yang diperoleh pada kurva standar. Rata-rata nilai absorbensi terkoreksi sampel yang diperoleh sebesar 0,803 dimasukkan ke dalam variabel Y dari persamaan garis kurva standar tersebut. Untuk selanjutnya dihitung variabel X yang merupakan konsentrasi sampel, sehingga diperoleh konsentrasi sampel protein kedelai pada contoh yaitu sebesar 2,458 mikrogram per mili. Selanjutnya kita akan melihat gambaran prosedur untuk penentuan kadar klorofil A dan klorofil B. Prinsip dari penentuan kadar klorofil ini adalah klorofil merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat pada daun. Warna yang dihasilkan oleh pigmen klorofil tersebut membentuk sifat dapat menyerap radiasi sinar tampak. Sehingga penentuan kadar klorofil dengan spektrofotometri tidak memerlukan reaksi pembentukan kompleks berwarna dalam penentuan konsentrasinya, karena klorofil tersebut sudah memiliki warna tersendiri. Berikut adalah jenis klorofil yang terdapat dalam tanaman, diantaranya adalah klorofil A dan klorofil B. Klorofil A kita ketahui kok dari gugus fungsinya mengandung gugus metil. Sedangkan klorofil B mengandung gugus aldehid. Hal ini menyebabkan perbedaan sifat dari klorofil A dan B, yaitu untuk klorofil A memiliki kelarutan yang rendah pada pelarut polar, sedangkan klorofil B memiliki kelarutan yang tinggi pada pelarut polar karena gugus oksigen dari aldehid tersebut. Adapun keberadaannya di dalam tanaman sebagian besar didominasi oleh klorofil A, yaitu sebanyak 3/4 dari total klorofil dalam tanaman. Dan bobot molekul dari klorofil A lebih kecil dibandingkan bobot molekul dari klorofil B, sehingga pada pemisahan dengan kromatografi dihasilkan klorofil A menghasilkan distribusi yang lebih dengan laju elusi yang lebih cepat dibandingkan dengan klorofil B karena bobot molekulnya lebih kecil dibandingkan klorofil B.
Selanjutnya adalah perbedaan panjang gelombang maksimum yang diserap oleh klorofil A dan klorofil B. Klorofil B memiliki daya serap pada panjang gelombang maksimum sebesar 470 dan 600 dan 645. Sedangkan klorofil A memiliki daya serap pada panjang gelombang sekitar 430 dan 662 atau sekitar 660 nanometer. Sehingga kita dapat menentukan kadar klorofil dalam tanaman menggunakan panjang gelombang sekitar 640 dan 660 atau 430 dan 470. Berikut adalah peran dari klorofil A dan klorofil B. Klorofil B yaitu terdapat dalam fotosistem 2, di mana klorofil B berperan mengumpulkan sinar radiasi atau energi dari matahari untuk disalurkan ke dalam fotosistem 2 yang memiliki panjang daya serap 680 nanometer, di mana energi dari radiasi matahari yang terkumpul tersebut akan diteruskan ke dalam protein transport elektron untuk kemudian diteruskan ke dalam fotosistem 1, yang dimana pada fotosistem 1 terdapat klorofil A yang berperan dalam reaksi fotosintesis, yaitu membentuk NADPH. Penentuan kadar klorofil A dan klorofil B tidak berdasarkan konsentrasi, tidak berdasarkan kurva standar, namun menggunakan konstanta ekstinksi karena sifat klorofil yang dapat menyerap cahaya tersebut. Konstanta ekstinksi yang digunakan ini berdasarkan penelitian literatur, yaitu berdasarkan hukum Lambert-Beer, di mana absorbansi sama dengan EBC. E adalah konstanta ekstinksi, B adalah ketebalan UV, C adalah konsentrasi. Sehingga konsentrasi dapat diperoleh dengan perkalian antara konstanta ekstinksi dan ketebalan UV terhadap absorbansi. Maka kadar klorofil masing-masing dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk klorofil A ditentukan dengan 12,7 dikali absorbansi yang diperoleh dari sampel pada panjang gelombang 663 dikurang 2,69 dikali absorbansi dari sampel yang diperoleh pada panjang gelombang 645. Klorofil B dapat ditentukan pada rumus sebagai berikut, yaitu 22,9 absorbansi yang diperoleh pada panjang gelombang 645 dikurang 4,08 kali absorbansi sampel yang diperoleh pada panjang gelombang 663. Sehingga klorofil total yaitu penjumlahan dari klorofil A dan klorofil B dengan rumus sebagai berikut. Adapun step by step penentuan kadar klorofil, yaitu pertama, preparasi sampel, yaitu proses ekstraksi klorofil dari tanaman atau daun hijau. Pertama, timbang dahulu irisan daun sebanyak 1 gram, lalu digerus dengan pasir kuarsa menggunakan tambahan pelarut aseton 80% untuk memperoleh klorofil dari daun tersebut. Lalu, suspensi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi dan disentrifus menggunakan sentrifus Beckman pada kecepatan 8.000 rpm, tentunya menggunakan bangko sebagai penyeimbangnya. Setelah disentrifus, lalu dilakukan dekantasi, diambil supernatannya yang merupakan ekstrak klorofil, dipisahkan dalam suatu tabung. Ampas yang tersisa atau pelet kemudian dilakukan ekstraksi dengan pengulangan 3 kali dengan proses yang sama, yaitu
ditambahkan 5 mili aseton 80% hingga 3 kali ulangan disatukan ke supernatan yang diperoleh disatukan ke supernatan yang pertama. Supernatan yang diperoleh dari 3 kali ulangan ekstraksi tersebut kemudian dituangkan ke dalam labu takar 25 mili dan ditera dengan penambahan pelarut aseton tersebut. Karena klorofil ini bersifat mudah terurai atau mudah terdegradasi oleh cahaya atau bersifat tidak stabil pada cahaya, maka tutup seluruh permukaan labu takar ini dengan aluminium foil sebelum analisis. Lalu analisis pada spektrofotometer UV vis dilakukan dengan menyiapkan aseton 80% sebagai belangko dan 3 tabung sampel sebagai ulangan. Tahapannya yaitu ukur belangko terlebih dahulu pada panjang gelombang masing-masing yaitu 645 nanometer dan 663 nanometer. Kemudian nilai absorbasi yang terukur kemudian diklik measure blank untuk menjadi faktor koreksi absorbasi sampel. Selanjutnya diukur 3 tabung sampel sebagai 3 ulangan pada masing-masing panjang gelombang dan dihitung kadar klorofilnya dengan rumus konstanta ekstinksi yang telah disampaikan sebelumnya. Terima kasih.